Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan, yang kami syukuri di pagi hari ini, oleh karena begitu baiknya Tuhan memelihara kami, menjagai kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dalam anugerah Tuhan. Kami akan bersama membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan pagi hari ini dari Amos pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema Jangan abaikan peringatan. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lamanya sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk meminum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepada kamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan itu baik, penuh kasih sayang dan sangat memperhatikan umatnya. Dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat. Rancangannya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun kebaikan Tuhan itu seringkali disalahgunakan. Kita berpikir bahwa melakukan dosa sedikit-sedikit tidak apa-apa. Kan Tuhan baik. Dia pasti akan memaklumi dan mengampuni. Namanya juga manusia, pasti banyak kelemahan dan kekurangan. Dalih-dalih semacam itulah yang sering kali kita jadikan senjata untuk hidup dalam ketidaktaatan. Kita lupa bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Saudara, Amos menggambarkan penghukuman yang akan ditimpakan Tuhan kepada Israel dengan lebih terperinci. Hukuman itu akan datang dalam bentuk bencana pertanian yang mengakibatkan kelaparan nasional. Rakyat dan pemimpin bersama-sama akan menderita. Mereka akan mengalami kelangkaan bahan pangan, sebab kemarau dan wabah menggagalkan musim panen. Selain itu, penyakit misterius, konflik sosial, dan bencana alam akan silih berganti menyerang. Tidak ada bangsa yang dapat bertahan melewati itu semua. Namun yang mengejutkan, sekalipun bangsa Israel dihajar dengan semua malapetaka itu,
mereka tetap tidak berbalik kepada Tuhan Allah yang hidup. Hati mereka telah mengeras, mereka telah menjadi orang bebal. Sekarang jika ancaman dan hukuman tidak berhasil membuat orang bebal bertobat, apalagi yang dapat dilakukan? Amos berkata, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Satu-satunya alternatif akhir cerita yang tersedia adalah kebinasaan. Di sini kita belajar satu deskripsi mengenai kebebalan yang mengabaikan peringatan. Orang bebal bukan hanya orang yang gagal bertobat sama sekali. Ia mungkin merespon panggilan Allah dan berbalik, tetapi berbalik setengah arah, sehingga Tuhan mendatangkan banyak malapetaka atas mereka. Tuhan menghajar mereka dengan kelaparan, kekeringan, banjir, hama dan penyakit tanaman, kematian yang mengerikan. Bahkan ini katanya, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Jadi penyebab banyaknya malapetaka dalam kehidupan manusia terkadang adalah karena ketidaktaatan manusia itu sendiri. Kita tidak takut dan tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Padahal Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Sesungguhnya Tuhan itu maha baik. Ia tidak menjatuhkan hukuman dengan begitu saja. Ada peringatan dahulu dan janji pemulihan bila umat mau bertobat. Maka setiap kali mendengar peringatan Tuhan, jangan abaikan. Mari kita sadari bahwa Tuhan menghajar umatnya untuk tujuan yang baik, walaupun itu kadang menyakitkan. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk memperbaiki sikap hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami lagi untuk kami dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peringatan firman Tuhan pagi hari ini. Sertai kami sepanjang hari ini supaya setiap perbuatan perkataan kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.